Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dika dan Nika, kawan-kawan semua. Kali ini kita akan membicarakan tentang Syiah. Banyak orang yang menyebut Syiah, istilah Syiah, pernah mendengar istilah Syiah, tapi tidak tahu dan tidak paham apa sih sebetulnya Syiah itu. Simak terus video ini sampai selesai. Kita mulai dari apa itu Syiah. Syiah itu sebetulnya adalah suatu kelompok, ya, suatu aliran, suatu golongan yang dalam bidang keagamaan dan spiritual merujuk kepada Ahlul Bait seperti itu. Nah, Syiah ini sendiri kegiatannya apa sih? Mereka memperjuangkan hak kekhalifahan bagi Ali dan keturunannya. Nah, kita akan melihat sejarahnya ya di video ini. Jadi, apa sih asal usulnya? Bagaimana asal usulnya timbulnya aliran Syiah ini? Jadi ada 4 teori setidaknya kawan-kawannya. Yang pertama adalah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian pertemuan di Sakifah Bani Saidah dan keterlambatan Ali membaiat Abu Bakar. Kemudian yang kedua adalah fitnah, kekacauan di masa Utsman dan puncaknya adalah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga adalah pertempuran Siffin antara Ali dan Muawiyah yang puncaknya adalah peristiwa arbitrase atau tahkim. Dan yang keempat adalah terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Nah, 4 teori ini adalah suatu usaha untuk menjelaskan asal-usul dari aliran Syiah itu. Baik, kita akan mulai kawan-kawan. Jadi, Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin agama, ya, sebagai seorang nabi, beliau juga merupakan seorang pemimpin politik. Jadi kita tahu Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau mendirikan kokosan politik di Madinah. Nah, di sini kita lihat Nabi Muhammad itu punya sisi lain selain pemimpin agama, beliau juga seorang pemimpin politik, seperti itu. Nah, problem timbul ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran tidak menunjukkan secara tegas siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad dalam artian pemimpin politik. Nabi Muhammad pun juga tidak menunjuk siapa yang akan menjadi penerus beliau dalam artian sebagai pemimpin politik, seperti itu ya. Nah, maka kaum mayoritas yang disebut kaum Sunni nanti mereka mengajukan kaum Quraisy berdasarkan hadis ya, bahwa suku Quraisy itu lebih tinggi ketimbang suku-suku Arab yang lain, katakan seperti itu, yaitu imam-imam Quraisy, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara kaum minoritas yang disebut nanti Syiah begitu ya, mereka menganggap bahwa hak kekhalifahan ini haruslah tetap dipegang oleh keluarga Nabi, dan oleh karena itu mereka mendukung Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang menantunya Nabi, kita tahu ya, suami dari Siti Fatimah, seperti itu. Nah, inilah teori yang pertama ya, tentang munculnya dukungan terhadap Ali, yaitu Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian terpecahlah umat muslim menjadi dua, Sunni yang mayoritas yang mendukung kekhalifahan dipegang oleh orang Quraisy, dan Syiah yang minoritas yang menganggap bahwa harus dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Nah, kemudian roda pemerintahan itu berjalan, pertama dipangku oleh Abu Bakar, akhirnya terpilihlah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar, dan pada masa-masa ini roda pemerintahan terbilang tenang ya. Kemudian yang ketiga digantikan oleh Khalifah Utsman. Nah, Khalifah Utsman ini memimpin selama 12 tahun dalam hidupnya, dan 6 tahun pertama itu terbilang tidak ada konflik yang berarti, tapi masuk ke 6 tahun yang kedua, disinilah mulai ada konflik besar kawan-kawan. Jadi sahabat Utsman bin Affan ini dituduh melakukan nepotisme, kemudian hilanglah simpatik kepada beliau kehilangan respect dari sahabat-sahabat yang lain, seperti itu, karena sifat beliau yang merangkul sanak family tadi, seperti itu. Nah, oleh karena itu muncul demonstrasi di mana-mana, protes tumpah di jalan, dan Utsman bin Affan lambat mengambil tindakan, dan kemudian akhirnya terlambat. Beliau dibunuh oleh salah satu pendemo tersebut ketika sedang membaca Al-Quran di rumahnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kematian tersebut diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini sendiri naik jadi ketika kondisi politik itu memang sedang tidak baik ya kawan-kawan. Nah, Ali bin Abi Thalib ini mengalami dua masalah, dua oposisi ya. Yang pertama dengan
dengan Siti Aisyah dan Tolha dengan Zubair yang disebut perang Jamal, yang persoalannya karena mendesak Ali untuk segera memberikan keadilan bagi Utsman bin Affan, mencari siapa pembunuhnya dan segera mengadili. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kemudian yang kedua adalah oposisi yang kedua adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, mantan gubernur. Jadi konfliknya adalah ada yang bilang Muawiyah itu tadinya gubernur lalu diturunkan, kemudian ada yang bilang ya karena Muawiyah itu keluarganya Utsman yang segera minta keadilan untuk Utsman tapi tidak dipenuhi oleh Ali bin Abi Thalib karena suatu alasan dan lainnya. Kemudian akhirnya Muawiyah menuduh lebih jauh bahwa Ali bin Abi Thalib juga sebenarnya terlibat dalam pembunuhan Utsman dan seterusnya. Tapi intinya terlepas dari semua itu, Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib ini terlibat pertempuran seperti itu. Itulah yang disebut dengan pertempuran Siffin dan berujung peristiwa tahkim atau arbitrase. Jadi tahkim itu jadi Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepada jubir mereka masing-masing untuk menyelesaikan masalah mereka seperti itu. Nah, Ali bin Abi Thalib itu menyerahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari jubirnya, kemudian Muawiyah menyerahkan kepada Amr bin As jubirnya juga. Dan ternyata setelah itu malah Muawiyah yang naik, Amr bin As malah membaiat Muawiyah yang menjadi khalifah gitu. Setelah Abu Musa al-Asy'ari menurunkan Ali bin Abi Thalib, kira-kira seperti itu yang saya pahami. Nah, karena merasa dicurangi seperti itu ya. Nah, ada sekelompok rombongan Ali bin Abi Thalib yang kecewa dengan Ali bin Abi Thalib. Tadinya kita sudah hampir menang, tapi karena menerima tahkim ini jadinya kita jadi begini nasib kita begitu. Nah, maka sebagian kelompok Ali bin Abi Thalib yang kecewa tadi keluar dari barisan Ali, itulah yang disebut dengan Khawarij. Jadi Khawarij ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari dan semua yang setuju dengan hasil tahkim tersebut. Begitu kawan-kawan. Nah, inilah teori yang kedua dan ketiga. Jadi teori yang kedua, Syiah itu muncul tadi ya di masa kekacauan atau fitnah di masa Utsman yang berujung terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian versi yang ketiga adalah teori yang ketiga adalah Syiah itu muncul di perang Siffin yang berujung pada tahkim tadi ya. Jadi konsekuensinya kalau ada kelompok yang keluar dari Ali bin Abi Thalib yaitu Khawarij, maka konsekuensi logisnya ada yang masih setia dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah yang disebut dengan Syiah gitu. Nah, kemudian versi terakhir adalah terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala seperti itu kan kawan. Nah, jadi saya juga perlu menekankan bahwa apa yang saya ceritakan di sini adalah menurut apa yang saya baca, menurut literatur yang saya baca, buku-buku yang saya baca seperti itu ya. Dan saya tidak menjamin bahwa versi yang saya ceritakan ini adalah versi yang paling benar, karena jujur untuk menemukan versi yang paling benar kan kita tidak lahir di zaman itu ya. Kita hanya disediakan teks-teks untuk ditelaah seperti itu. Karena saya ketika membaca perang Siffin, membaca tentang perang Jamal, peristiwa Karbala dan seterusnya, jujur banyak sekali perbedaan informasi yang saya dapati, dan saya tidak berani untuk memastikan oh ini yang benar, ini informasi yang salah. Jadi perlu dicatat kawan-kawan, yang saya ceritakan kepada kawan-kawan hanyalah salah satu versi, dan saya tidak menjamin versi yang saya ceritakan ini adalah versi yang paling benar. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kalian tahu versi yang lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dika, menurut saya, setahu saya bukan begitu ceritanya, ceritanya begini, silakan saja tulis di kolom komentar. Seperti itu kawan-kawan. Jadi harap jangan dianggap saya mengklaim yang saya ceritakan yang paling benar. Saya hanya menceritakan yang saya baca. Seperti itu. Nah, kemudian kawan-kawan, Syiah ini pada perkembangannya nantinya merembet ke masalah teologi. Jadi tadinya dari masalah politik, kemudian merembet ke masalah akidah seperti itu ya. Dan doktrin utama mereka adalah imamah ya, tentang keimaman. Jadi mereka sendiri nanti terbagi menjadi 5 secara garis besar Syiah ini ya. Jadi ada Syiah Ithna Asyariyah, Syiah 12 imam, kemudian Syiah Sab'iyah, Syiah 7, kemudian Syiah Zaidiyah yang paling dekat dengan kita Sunni, kemudian Syiah Gulat yang berlebih-lebihan, dan Syiah Kaisaniyah. Seperti itu ya. Nah, sebentar saya akan tampilkan catatan imam-imamnya. Oke, ini adalah catatan saya tentang imam-imam Syiah ya. Jadi yang pertama, mereka menganggap imam pertama itu adalah Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib menikah dengan Siti Fatimah, punya anak Hasan dengan Husain begitu. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib sepeninggal Fatimah menikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far, punya anak namanya Muhammad bin Hanafiyah atau nama aslinya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Nah, disinilah persoalannya. Jadi
Muhammad bin Hanafiyah ini, kawan-kawan, adiknya Hasan dan Husain tapi beda ibu. Seperti itu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, punya anak Hasan dengan Husain, menikah dengan Khallah binti Ja'far, punya anak Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ini adiknya Hasan Husain tapi beda ibu. Disinilah perbedaan imam yang berikutnya muncul. Apakah berlanjut ke anaknya Husain atau berlanjut ke adiknya Husain yang beda ibu tadi? Yang memihak ke Muhammad bin Hanafiyah itulah yang disebut dengan Syiah Kaisaniyah. Tapi yang mengatakan ke anaknya Husain, yaitu Ali Zainal Abidin, terus sampai ke Ali Zainal Abidin ini terbagi lagi menjadi dua. Ya, terbagi lagi menjadi dua. Ada Muhammad Baqir dengan Zaid. Yang memihak ke Zaid itulah disebut Syiah Zaidiyah, Syiah yang paling dekat dengan kita, Sunni. Kemudian yang Muhammad bin Hanafiyah tadi juga punya keturunan Abu Hashim dan Al-Hasan. Kemudian Muhammad Baqir terus ke Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq nanti punya anak terpecah lagi. Ada yang ke Ismail, itulah disebut Ismailiyah atau Syiah Safiyah, Syiah 7. Ada yang terus ke Musa Kadim. Nah, nanti Ismail punya anak namanya Muhammad. Musa Kadim juga terus ke bawah, ada Ali Ridho, ada Muhammad Jawad, Ali Hadi, Hasan Askari sampai Muhammad Mahdi, imam yang ke-12. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa terjadi perpecahan dalam Syiah itu sendiri dalam menentukan urutan imam mereka, siapa imam selanjutnya gitu ya. Jadi ada Syiah Imamiyah, Ja'fariyah, Ithna Asyariyah. Ya, itu sama saja. Syiah 12. Jadi Syiah yang 12 dari Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Kadim, Ali Ridho, Muhammad Jawad, Ali Hadi, Hasan Askari, Muhammad Mahdi dan seterusnya. Kemudian Kaisaniyah tadi yang dari Husain, mereka imam keempatnya ke Muhammad bin Hanafiyah. Itu Kaisaniyah yang nanti ada keturunannya Abu Hashim, Al-Hasan dan seterusnya. Kalau Zaid, mereka dari Ali Zainal Abidin turunnya ke Zaid, itulah disebut Zaidiyah, bukan ke Muhammad Baqir. Nah, kalau yang Sab'iyah, Ismailiyah, mereka dari Ja'far Shadiq ke Ismail, yang nanti keturunan dari Muhammad. Nah, itu Ismailiyah, Sab'iyah. Kalau yang 12 kan tadi ke Musa Kadim lanjutannya. Nah, kemudian ada juga Syiah Gulat. Syiah Gulat ini Syiah yang berlebih-lebihan. Nah, itulah seputar Syiah yang bisa kita diskusikan di sini, kawan-kawan. Nah, jadi saya harap dari sini kita bisa ada gambaran lah, oh Syiah itu apa sih, begitu ya, seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Itu saja, kita ketemu lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.